guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau singkat aja ya. Hari ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman-teman aku yang menanyakan tentang dunia marketing. Yuk langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang cukup banyak yang bertanya ya. Kamu itu marketing di bagian apa sih? Nah, aku mau sedikit menjelaskan, aku adalah marketing di bagian kredit, khususnya kredit kur dan kredit reguler. Sedangkan kredit kur itu bunganya lebih murah, jadi yang paling banyak diminati memang yang kredit kur. Kalau yang reguler susah, tapi kalau ada juga sih yang mau gitu. Kemudian selain kredit, aku juga menjual beberapa produk dari anak perusahaan, seperti misalnya asuransi, kemudian kredit kendaraan bermotor, baik itu mau bekas ataupun baru. Nanti ada insentif tersendiri, tapi untuk menjual produk dari perusahaan itu, jadi anak perusahaan, itu tidak wajib. Kalian bisa closing itu bagus, kalau nggak closing juga nggak apa. Yang penting kalian harus capai target di kredit kur dan kredit regulernya. Itu ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Kenapa sih kamu kok mau jadi marketing gitu? Ya, aku akan menjawab pertanyaan ini juga cukup sering ya dipertanyakan sama teman-teman aku. Kenapa kok kamu mau jadi marketing? Ya, jawabannya yang pertama, karena kepepet. Aku memang lagi cari loker dan nggak ada loker yang dekat dari rumah aku. Nah, kebetulan di salah satu perusahaan BUMN dekat rumah aku tinggal sedang buka loker. Aku buka Instagram dan menemukan loker itu, jadi aku langsung daftar. Meskipun itu sebagai marketing, tapi tidak masalah karena aku mencari pekerjaan yang dekat dengan rumah. Kebetulan ini cuma 8 menit aja dari rumah naik motor. Kemudian jamnya juga kalau bisa fleksibel, karena aku punya baby, baru lahir waktu itu, belum lama lah, sekitar berapa ya, aku tinggalin kerja itu mulai 7 bulan gitu. Jadi memang marketing ini menurut aku cocok bagi kalian ibu-ibu yang baru punya anak, karena kalian bisa memiliki jam yang fleksibel, asalkan kalian bisa mengatur waktu dengan baik. Yang penting target tetap terpenuhi. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Susah nggak sih jadi marketing? Namanya pekerjaan ya, pasti semua pekerjaan itu ada susah dan senangnya, ada apa ya? Ya namanya semua pekerjaan itu pasti ada plus dan minusnya. Ya jadi marketing itu ya gampang-gampang susah, gampang kalau kalian lagi banyak nih, lagi rame yang mau pengajuan kredit dengan kalian. BI checkingnya bagus, kemudian nggak ada kendala, lancar aja tuh, bagus, target melebihi target. Nah, itu gampang, itu kalau menurut lagi gampang. Tapi namanya jualan tidak selalu ramai terus, ada kalanya sepi. Ketika sepi, bahkan ada juga BI checkingnya jelek-jelek semua, tidak bisa cair tentunya. Ya itu ya, plus minus. Pekerjaan itu ada plus minusnya gitu sih. Ya gampang-gampang susah lah, ada kalanya gampang, ada kalanya susah itu. Lanjut pertanyaan yang keempat. Dapetin nasabah banyak itu dengan cara apa sih? Banyak banget nih yang nanya, gimana sih cara dapetin nasabah banyak, kok kamu bisa target terus? Nah, itu ada beberapa pertanyaan dari teman aku ataupun tetangga aku, atau gini nih pertanyaan biasanya, kok setiap bulan kok ada sih orang yang utang terus? Nah, untuk mendapatkan nasabah yang banyak tentunya tidak langsung instan ya, seperti yang sudah saya sebutkan atau jelaskan di video sebelum-sebelumnya. Jadi ya kita bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Bersusah-susahnya kita harus menyebar brosur dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah, warung ke warung. Itu pasti malu, dah tentu pasti itu. Kemudian selain menyebar brosur, kita biasanya kalau udah sebar brosur itu kan nunggu ya, pasti misalkan ada yang pengajuan gitu udah cair. Nah, itu jadi nasabah kita. Kadang nasabah itu juga memberikan referral, atau misalkan ada sanak saudara yang mau pengajuan kredit, jadi mereka itu pasti memberikan nomor kita kepada family-nya dan mereka menghubungi kita. Kayak gitu.
Itu dari referral nasabah. Kemudian ada juga nih agen juga menjadi salah satu pemberi referral terbaik ya, karena kadang agen itu kan banyak transaksi di sana, banyak bertemu dengan orang, tentunya mereka juga memiliki kesempatan banyak untuk menawarkan produk-produk kredit gitu. Nah, itu salah satunya juga sangat membantu kita. Jadi, ada 3 step yang aku lakukan untuk mendapatkan nasabah yang banyak. Mungkin ya ada kalanya banyak, ada kalanya enggak ya gitu ya. Yang pertama dengan sebar brosur, kemudian yang kedua itu berasal dari referral nasabah-nasabah, kemudian yang ketiga biasanya referral dari agen, atau yang keempat itu orang yang datang langsung ke kantor dan memang mereka berniat untuk mengajukan kredit itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima atau yang terakhir ya teman-teman, berapa sih gaji kamu sebagai marketing dari yang terendah ke yang tertinggi? Nah, ini pertanyaan sebenarnya sensitif banget ya. Kalau membahas masalah gaji itu kan sebenarnya pribadi banget, tapi ini demi kalian aku akan share berapa sih gaji aku, tapi aku bukannya sombong atau gimana, karena gaji aku juga tidak seberapa. Aku hanya sharing aja ke kalian, mungkin kalian berminat atau mungkin kalian mundur menjadi marketing karena gajinya misalkan kecil gitu. Nah, kalian bisa bandingkan lah ya dengan marketing yang lain gitu. Aku nggak tahu sih kalau marketing yang lain tuh gajinya berapa, maksudnya marketing bank lain kayak gitu. Nah, aku kan kalau aku sendiri ini sebenarnya gajinya sih nggak terlalu besar lah ya, tapi ya cukup ya untuk UMR di kota aku atau di kabupaten aku itu sekitar 1850 UMR-nya gitu. Nah, aku maaf ya, aku bukan sombong atau gimana, intinya aku cuma sharing aja dan berbagi ke kalian, semoga menjadi motivasi buat kita semua dan kita ambil sisi positifnya ya teman-teman. Jadi gaji pokok aku itu di atas 2 dan di bawah 3 itu gaji pokok ya, meskipun kalian target atau nggak target kalian tetap akan terima gaji pokok. Kemudian untuk bonus biasanya berasal dari banyak poin sih ya. Bonus itu nggak cuma kredit aja, tapi ada beberapa poin, tapi yang paling besar tentunya kredit karena kita marketing di bagian kredit gitu. Jadi meskipun nih banyak hal yang produk-produk yang tidak terjual, yang penting kalian bisa target di kredit, itu aja udah cukup sih gitu. Untuk slip gaji aku akan tampilkan, tapi nanti aku sensor ya teman-teman, aku cuma mau kasih tahu depannya aja gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian mengenai gaji terendah aku, tentunya waktu awal masuk ya, di 3 bulan pertama aku masuk kerja, gaji terendah aku ya otomatis gapok gaji pokoknya aja gitu. Misalkan gaji pokoknya 2,5, nah ya udah gaji aku segitu gitu misalkan. Jadi cuma gaji pokok aja, nggak dapat insentif, karena selama 1 bulan itu aku benar-benar nggak closing atau nggak booking kredit. Nah, di bulan kedua sudah mulai, tapi belum mencapai target. Itu ya gaji terendah aku. Kemudian untuk gaji tertinggi aku, yaitu alhamdulillah banget di bulan kemarin ya, di bulan April, karena aku memang capai target berapa ya? Enggak, sebenarnya aku tuh capai target, cuma nggak terlalu tinggi. Tapi kalau di marketing itu per 3 bulan itu ada bonus sendiri kayak gitu loh teman-teman. Jadi misalkan di bulan Januari, Februari, Maret, nah kalian capai target terus nih, nanti kalian di bulan keempat kalian akan mendapatkan bonus sendiri gitu. Ada bonus lah, pokoknya ada bonus. Jadi aku tuh mendapatkan gaji pokok dan bonus atau insentif itu sekitar 7 lebih ya, 7 lebih gitu aja ya, 7 lebih. Kemudian dapat THR ya, karena ini Idul Fitri, gaji pokok, THR. Kemudian aku bisa menjual salah satu produk dari anak perusahaan, yaitu mobil, jadi aku mendapatkan insentif juga sekitar 1,5. So gaji bulan lalu aku itu memang paling tertinggi ya. Kalau di slip gaji memang cuma gapok sama insentif kredit, tapi kalau ditotalin semua, karena masuknya itu berbeda-beda ya teman-teman, kalau ditotalin dalam 1 bulan itu gaji aku itu mencapai sekitar 12 juta. Ya itulah gaji marketing tertinggi aku. Itu bener-bener aku juga nggak nyangka sih gaji aku bisa segitu. Di tempat atau wilayah UMR ku cuma 18 sekitarnya, tapi aku alhamdulillah banget bisa mencapai nilai kurang lebihnya 12 lebih sedikit
gitu. Itu yang paling tertinggi sih. Kalau biasanya sendiri nggak terlalu tinggi ya, standar-standar aja. Ini aku kasih slip gajinya di bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Yang ini April. Ini aku tampilin lagi. Nah, mungkin video kali ini segini aja ya teman-teman. Intinya aku tidak bermaksud pamer atau gimana-gimana. Aku cuma sharing aja. Karena kadang memang ada yang sangat merendahkan profesi marketing gitu. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay ya. Semua orang punya pandangan masing-masing. Terserah kalian memandang marketing itu buruk banget atau biasa aja ya. Terserah kalian, itu kan penilaian dari kalian. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.